Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Di sini semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pantesan, kelihatan semangat semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa disilahkan. Selesai. Selanjutnya Ibu akan absen kalian semua ya di sini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir semua ya, bagus. Oke anak-anak, Ibu di sini akan bertanya, siapa yang pernah membaca berita? Coba angkat tangan, Ibu mau tahu. Saya, Bu. Iya, Firda. Pernah baca berita apa ya? Berita itu sepak bola, Bu. Oh, berita tentang olahraga ya. Kalau boleh tahu, baca di mana? Di Instagram, Bu. Oh, di Instagram. Yang lainnya, apakah ada yang pernah membaca berita? Pernah, Bu. Iya, Vira. Baca berita di mana? Di internet, Bu. Ya, bagus, hebat kalian udah pernah baca berita. Nah, anak-anak, dari kegiatan yang pernah kalian lakukan barusan, ada hubungannya dengan pembelajaran kali ini, yaitu tentang teks berita. KD yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang pernah didengar dan dibaca. Untuk selanjutnya, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai teks berita dan juga unsur-unsur dalam teks berita. Teks berita sendiri ialah sebuah cerita atau keterangan yang memuat sebuah informasi mengenai suatu peristiwa yang hangat. Nah, untuk unsur-unsur beritanya sendiri yaitu ada 5W1H atau biasa ya disebut dengan adik Simba. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama ada apa. Apa yaitu apa yang sedang terjadi dalam peristiwa tersebut. Yang kedua ada di mana. Di mana peristiwa tersebut terjadi. Dalam suatu teks berita, harus ada tempat atau lokasi kejadian suatu peristiwa. Yang ketiga ada kapan. Kapan ini adalah kapan berita tersebut terjadi. Selanjutnya ada siapa. Siapa ini adalah siapa saja atau siapa yang terlibat dalam suatu berita tersebut. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa ini adalah latar belakang yang terjadi, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Seperti itu. Yang terakhir ada bagaimana, yaitu bagaimana kejadian pada berita tersebut terjadi. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah berita untuk kita analisis bersama-sama ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Ibu bacakan, kalian dimohon untuk menyimak baik-baik ya. Evakuasi korban tanah longsor di perkebunan Teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terhambat medan berat berupa jalan menanjak, berliku-liku, dan berbatu. Pukul 16.00 Rabu tanggal 24 bulan 2, evakuasi terpaksa dihentikan karena khawatir longsor susulan akan terjadi setelah hujan deras kembali mengguyur kawasan perkebunan tersebut. Hingga pukul 20.00, jumlah korban yang ditemukan dari timbunan longsor 19 orang dari 43 nama yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sebelum diserahkan kepada keluarga, korban yang ditemukan dibawa ke masjid setempat yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi longsor. Setelah Ibu bacakan, kemudian kita akan menganalisis unsur-unsur teks beritanya. Yang pertama ada apa? Apa yang terjadi dalam berita tersebut? Ayo kita analisis bersama-sama. Yaitu tentang terjadinya tanah longsor. Yang kedua, ada di mana terjadinya peristiwa tersebut. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, Vira. Izin menjawab. Ya, silahkan. Di Teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Ya, bagus. Selanjutnya adalah kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Firda, silahkan. Pukul 16. Hari Ya. Rabu. Hari Rabu tanggal 24 bulan 2. Ya, benar sekali. Selanjutnya siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yaitu warga yang terkena korban tanah longsor di perkebunan Teh Dewata. Yaitu ada korban jiwa. Korban jiwa ini juga termasuk dalam unsur siapa yang terlibat dalam peristiwa ini. Yaitu ada 19 orang dari 43 nama yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa peristiwa ini terjadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silahkan Firda. Karena hujan deras. Ya, benar. Karena hujan deras mengguyur kawasan perkebunan. Dan yang terakhir ada bagaimana kejadian pada berita tersebut terjadi. Ada yang bisa menceritakan bagaimana kejadian pada berita tersebut? Ibu bantu jawab ya. Bagaimana kejadian pada peristiwa tersebut? Yaitu dikarenakan hujan deras mengguyur kawasan perkebunan, maka terjadilah tanah longsor pada kawasan tersebut, yaitu pada pukul 16.00 Rabu tanggal 24 bulan 2. Kemudian dilakukan evakuasi korban tanah longsor yang juga ada hambatan, yaitu terhambat medan berat berupa jalan menanjak, berliku-liku, dan berbatu. Selain itu juga terdapat
korban dari tanah longsor tersebut, yaitu ada 19 orang yang ditemukan dari 43 nama yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita analisis unsur-unsur berita, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya. Tidak ada. Untuk selanjutnya, yaitu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisis unsur-unsur teks berita. Nanti Ibu akan mengirim sebuah teks berita pada WhatsApp group. Nanti kalian bisa mendownload lalu mengerjakan tugas tersebut. Unsur-unsur beritanya yaitu ada 5W1H yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Berarti beritanya terserah ya, Bu? Nanti Ibu akan mengirimkan sebuah teks berita untuk kalian analisis seperti itu pada WhatsApp group kita. Oh, ya, Bu. Analisisnya cuma 5W1H itu aja, Bu? Iya. Ya, Bu, paham. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk pengumpulannya itu, Bu. Pengumpulannya bisa H-1 hari sebelum pertemuan kita selanjutnya pada minggu depan. Iya, Bu. Baik, bisa dimengerti semuanya? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.